Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hidayatullah dengan NIM J030421111189 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58, kelas praktikum B2. Di sini saya akan membuat rangkaian half adder, full adder, half subtractor, dan full subtractor untuk praktikum dari rangkaian digital. Untuk membuat keempat rangkaian tadi, di sini kita membutuhkan IC-N, logic probe, logic state, IC not, IC OR dengan 3 input, dan IC XOR. Baik, langsung saja masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian half adder. Untuk rangkaian half adder, kita membutuhkan satu IC XOR dan satu IC-N. Lalu kita membutuhkan dua logic state untuk inputnya dan dua logic probe sebagai outputnya. Lalu kita sambungkan. Sebelum mentes rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu half adder. Half adder merupakan suatu penjumlahan biner yang mengkombinasikan dua digit biner serta dan memberikan output dan juga carry. Dan half adder memiliki 4 kombinasi input. Untuk output yang pertama di sini ini adalah sum atau output utamanya, dan di sini yang kedua ini sebagai output carry-nya. Langsung kita mulai saja simulasinya. Nah, jika dilihat dari tabel kebenaran yang di sini, input yang pertama adalah 0 dan 0. Lalu sum-nya adalah 0, output sum-nya adalah 0, dan output carry-nya juga 0. Lalu kita rubah salah satu dari inputnya. Nah, jika dirubah di sini, salah satu inputnya menjadi 1, maka output sum-nya akan menjadi 1 dan carry-nya akan menjadi 0. Lalu jika dirubah lagi salah satu inputnya menjadi 1, maka output sum-nya akan menjadi 1 lagi dan output carry-nya menjadi 0. Lalu jika kedua inputnya diubah nilainya menjadi 1, output sum-nya menjadi 0 dan output carry-nya menjadi 1. Jadi jika dilihat dari tabel kebenarannya ini, maka rangkaian half adder ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian full adder. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian full adder. Untuk rangkaian full adder, kita membutuhkan 3 IC XOR dan 2 IC-N serta 3 input dan 2 output. Pertama kita masukkan terlebih dahulu IC XOR.
lalu ICN. Lalu selanjutnya kita masukkan taruh logic state-nya, yaitu tiga logic state atau 3 input. Lalu logic probe sebagai inputnya, yaitu 2 output. Lalu kita sambungkan rangkaiannya. Kita sambungkan. Lalu ini kita sambungkan ke input. Ya, ini adalah rangkaiannya sebelum melakukan simulasi atau percobaan apakah rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian full adder. Rangkaian full adder merupakan suatu penjumlah biner yang mengkombinasikan 3 digit biner serta memberikan output dan carry. Salah satu input dapat berupa carry dari operasi matematik sebelumnya atau carry in. Suatu full adder memiliki 8 kombinasi. Jadi pada full adder ini, untuk input yang pertama itu adalah salah satu input ini adalah sum, dan yang satunya lagi adalah carry out. Dan pada inputannya ini adalah input A, input B, dan input carry in. Atau dari ketiga ini bisa saja menjadi input carry in. Baik, kita langsung melakukan simulasinya. Dilihat dari tabel kebenaran ini, jika input A, B, dan carry in-nya 0, maka outputnya semuanya juga 0. Lalu pada tabel kebenaran yang kedua, di sini carry in dirubah menjadi 1. Lalu sumnya berubah jadi 1 dan sesuai dengan yang dirangkaian. Lalu di sini di tabel kebenaran yang ketiga, input B dirubah menjadi 1, lalu sumnya berubah menjadi 1, maka sesuai juga. Lalu yang keempat, di sini B-nya dirubah menjadi 1 dan carry in-nya dirubah menjadi 1. Nah, di sini inputnya sumnya menjadi 0 dan carry out-nya menjadi 1. Lalu tabel kebenaran yang berikutnya adalah input A-nya dirubah menjadi 1, lalu output sumnya akan menjadi 1. Lalu pada tabel kebenaran selanjutnya, input A-nya menjadi 1 dan carry in-nya menjadi 1. Nah, lalu di sini
pada outputnya sumnya menjadi 0 dan carry out menjadi 1, maka sesuai dengan yang di tabel. Lalu selanjutnya input A dan input B dirubah menjadi 1, lalu output sumnya menjadi 0 dan carry-nya menjadi 1. Jadi ini juga sesuai. Lalu pada tabel kebenaran terakhir, ketiga input dirubah menjadi 1 dan outputnya seluruh outputnya output sum dan output carry out juga menjadi 1. Jadi bisa disimpulkan rangkaian ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke rangkaian half subtractor. Baik, selanjutnya adalah rangkaian half subtractor. Pada rangkaian half subtractor, kita menggunakan satu IC XOR, satu IC AND, dan satu IC NOT. Juga 2 input dan 2 output. Kita masukkan saja IC XOR, IC NOT, dan IC AND. Lalu 2 logic state atau input, dan juga 2 output atau logic out. Di sini kita langsung sambungkan saja rangkaiannya. Nah, di sini untuk IC NOT bisa di-rotate menjadi clockwise. Nah, di sini kita sambungkan ke input A dan sini ke IC N, lalu IC N-nya disambungkan ke input B, lalu disambungkan ke output. Nah, sebelum memulai simulasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Baik, sebelum masuk ke simulasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu half subtractor. Half subtractor adalah suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner hingga 1 bit saja. Half subtractor memiliki karakteristik memiliki 2 input dan 2 output. Nah, outputnya ini yang pertama adalah difference dan yang kedua adalah borrow. Baik, kita langsung masuk saja kepada simulasinya untuk membuktikan apakah rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Pada tabel kebenaran yang pertama, di sini kedua input adalah 0 dan difference-nya akan menjadi 0 dan borrow-nya akan menjadi 0. Lalu pada tabel kebenaran yang kedua, input A-nya adalah 0 dan input B-nya adalah 1. Lalu difference-nya berubah menjadi 1 dan borrow-nya berubah menjadi 1. Nah, bisa dilihat di rangkaiannya juga sama berubah menjadi 1. Lalu pada tabel kebenaran yang ketiga, di sini input A-nya dirubah menjadi 1, input B-nya 0 dan output difference-nya menjadi 1, lalu borrow-nya menjadi 0. Lalu pada tabel kebenaran yang terakhir, kedua inputnya dirubah menjadi 1, maka di sini output difference dan output borrow-nya berubah menjadi 0 keduanya. Jadi bisa disimpulkan rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke rangkaian full subtractor. Baik, selanjutnya adalah rangkaian full subtractor. Pada rangkaian full subtractor ini, kita menggunakan 3 input, lalu akan menggunakan 2 IC XOR, 3 IC AND, dan 1 IC OR dengan 3 input. Dan
menggunakan IC Note juga, lalu akan terdapat dua output. Sini saya masukkan saja terlebih dahulu XOR. Di sini kita menggunakan 2 XOR, lalu 3 IC N. Lalu IC OR yang memiliki 3 input, dan IC NOT. Dan di sini kita menggunakan 3 input, dan kita menggunakan 2 output, yaitu pada IC XOR yang sebelah sini dan output di IC OR yang di ujung. Lalu kita sambungkan saja rangkaiannya. Sini IC Note disambungkan ke input A, lalu output dari IC OR yang ini kita sambungkan ke input dari IC XOR yang di bawahnya, lalu IC XOR ini kita sambungkan ke output, lalu kemudian input dari ICN ini disambungkan ke sebelah input C. Lalu output dari IC Note disambungkan ke ICN yang ini, lalu ICN yang ini salah satu kabelnya disambungkan ke Note, lalu yang ini disambungkan ke input ICN, dan yang sebelah sini juga disambungkan ke input ICN. Lalu ketiga output dari ICN ini disambungkan ke IC OR yang memiliki 3 input. Lalu IC OR sini kita sambungkan ke output. Nah, sebelum saya memulai percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian full subtraktor. Jadi rangkaian subtraktor ini digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. IC subtraktor ini identik dengan memiliki 3 input dan memiliki 2 output. Nah, di sini salah satu input dari rangkaian full subtraktor ini adalah borrow in, dan kedua outputnya adalah output difference dan output borrow out. Lalu di sini saya mulai saja simulasinya. Nah, di sini pada tabel kebenarannya, pada saat seluruh inputnya 0, maka output difference dan output borrow out-nya juga menjadi 0. Lalu di sini pada saat input borrow in-nya dirubah menjadi 1, maka output difference-nya dan output borrow out-nya menjadi 1. Lalu pada saat input B-nya dirubah menjadi 1, maka output difference-nya juga output borrow-nya berubah menjadi 1.
Lalu selanjutnya pada saat input B dan input borrow in dirubah menjadi 1, output difference-nya berubah menjadi 0 dan output borrow-nya berubah menjadi 1. Lalu selanjutnya di sini input A-nya dirubah menjadi 1 dan input B dan input borrow in-nya berubah menjadi 0. Nah, lalu di sini outputnya akan berubah, difference-nya menjadi 1 dan borrow-nya menjadi 0. Di sini bisa dilihat sesuai. Lalu tabel kebenaran selanjutnya, di sini input A dirubah menjadi 1 dan input borrow in-nya dirubah menjadi 1. Lalu output difference dan output borrow-nya berubah menjadi 0. Lalu tabel kebenaran yang selanjutnya, pada saat input A dan input B dirubah nilainya menjadi 1, maka output difference dan output borrow-nya berubah menjadi 0. Lalu ketika seluruh inputnya yaitu input A, input B, dan input borrow in dirubah menjadi 1, maka seluruh outputnya yaitu output difference dan output borrow out berubah menjadi 1 juga. Nah, jadi kesimpulannya bisa dilihat tadi rangkaian full subtraktor ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran dari full subtraktor tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.